tidak hadir hari ini? Siapa yang hadir ini? Berapa orang? Satu orang ya. Oke. Sekarang kalau kalian memang sudah siap untuk belajar, kita mulai dulu berdoa. Coba salah seorang di antara kalian pimpin dulu doa sebelum belajar. Coba Dafa pimpin doanya. Seperti biasanya, setelah kita berdoa, kemudian kita membacakan surat-surat pendek yang terdapat di dalam Al-Quran. Untuk hari ini, kita akan memulai membaca surat pendek yang terdapat dalam Al-Quran. Yang sudah Bapak tampilkan ini di fokus adalah surah Al-Ma'un. Sekarang, coba ini yang di depan ini tolong pimpin sebentar surah Al-Ma'un ya. Coba. Akmal hadir. Kemudian Azizan hadir. Selanjutnya Muhammad Zaki Al-Fatan. Oke. Kita mulai, yaitu pembahasan kita pada hari ini tentang kisah teladan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi sebelum kita melanjutkan kepada materi kita pada hari ini, kita akan mengulang sedikit materi kita pada minggu kemarin. Di mana pada minggu kemarin kita sudah mempelajari itu tentang tahara, yaitu tentang bersuci dari hadas ke hadas kecil. Kemudian pada minggu kemarin Bapak juga sudah menjelaskan kepada kalian, yaitu tentang tata cara kita berwudu. Coba siapa tahu berwudu itu dimulai dari apa? Mencuci tangan. Kemudian yang kedua apa? Kemudian coba Dafa. Yang ketiga apa Dafa? Buka. Oke. Kemudian yang keempat apa lagi? Ya, kemudian yang terakhir adalah mencuci kedua kaki. Oke, untuk materi kita pada minggu kemarin kita cukupkan sampai di sini. Dan Bapak agak sudah selesai karena pada saat Bapak bertanya kepada kalian, kalian pun sudah bisa memahaminya. Jadi untuk materi kita pada hari ini tentang kisah keteladanan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Coba lihat di layar yang ada di depan kalian. Ini sudah Bapak tampakkan di sini. Yaitu yang pertama komposisi dasarnya, yaitu KD. KD 316 yaitu mengetahui tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kita lihat ke depan. Kemudian ini ada indikator pencapaian kompetisinya, yaitu kalian setelah mempelajari bab ini, kalian nantinya diharuskan, ini ada tujuan nih, coba lihat di depan ada tujuannya. Diharuskan kepada kalian, yaitu peserta didik dapat membuat catatan hasil diskusi kelompok tentang kisah keteladanan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Coba lihat ke depan semua. Kemudian selanjutnya peserta didik, yaitu kalian
harus mampu menghubungkan pelajaran tentang sikap keteladanan Nabi SAW dengan perilaku warga sekolah sehari-hari. Jadi setelah kalian nantinya mempelajari bab ini, diharuskan kepada kalian, yaitu kalian harus bisa menerapkan, yaitu keteladanan daripada Nabi SAW dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, kemudian ada lagi tujuannya, peserta didik mampu membuat kesimpulan dengan bimbingan dari guru. Kita lanjutkan, coba lihat ke depan. Ini gambar apa anak-anak yang ada di depan ini? Ya, ini merupakan contoh sikap keteladanan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Di mana di gambar ini ada dua orang anak kecil yang memberikan sumbangannya kepada orang yang membutuhkan. Kita tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat ke depan Hai semuanya. bagaimana kabarnya? Ini video pembelajaran yang Bapak tampilkan di depan. Sehat walafiat. Kalian pahami semuanya, kalian simak. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau hidup di sebuah daerah Perhatikan videonya baik-baik. Setelah ini nanti ada tugas bagi kalian, yaitu kalian ditugaskan nantinya membuat kelompok. banyak. Ya, kalian nantinya akan membahas kembali tentang isi video ini. Beliau selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ayub alaihissalam memiliki kondisi tersebut. Lalu Nabi Ayub mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit dan tidak ada satupun yang tersisa. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Akan tetapi, walaupun miskin, ia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Sekarang kita kerjakan tugas kelompok. Jadi kelompok yang satu mempresentasikan, kemudian kelompok yang lain nanti bertanya ataupun menanggapi terhadap apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Karena yang bertugas hari ini dari kelompok 2. Nanti kelompok lain silakan bertanya ataupun kalau ada yang menanggapi silakan kalian tanggapi. Oke, baik. Sekarang kita persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 2 presentasikan dulu. Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Seluruh umat manusia mengenal beliau sebagai sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran yang paling tinggi. Kelompok lain didengar, simak baik-baik. Kalian bisa menanggapi. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang kaya raya, binatang tersayangnya banyak meski ladangnya luas. Beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin. Sekarang coba dari kelompok yang lain. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebutkan cobaan dan ujian yang dihadapi oleh Nabi Ayub. Cobaan-cobaan yang dihadapi Nabi Ayub di antaranya adalah sebagai berikut: kematian semua hewan ternak milik Nabi Ayub. Nabi Ayub menjadi jatuh miskin. Kematian seluruh putra putrinya karena disebabkan tertimpa reruntuhan rumah yang roboh. Menderita penyakit kulit berupa cacar yang sangat ganas sehingga tubuh beliau mengalirkan darah bercampur nanah dan ekonomi berat. Tepuk tangan kelompok 2. Sekarang coba lagi dari kelompok lain lagi. Ada yang menanggapi?
Nabi? Ada yang bertanya, silakan. Oke, silakan. Suri tauladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub. Suri tauladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub di antaranya adalah tetap rendah hati dan tidak sombong saat diberi banyak harta. Kelompok dua yang sudah selesai mempresentasikan. Alaihissalam itu sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi yang sangat kaya raya. Mana Nabi Ayub itu mempunyai sawah ladang yang sangat banyak. Mana Nabi Ayub itu mempunyai binatang ternak yang cukup banyak. Bisa kalian lihat di sini, yaitu di gambar ini, di fokus ini menunjukkan bahwasanya perkebunan Nabi Ayub alaihissalam ini sangat banyak. Kemudian ini ada hewan ternak daripada Nabi Ayub alaihissalam yang sangat banyak. Ini sebelum Nabi Ayub itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi ke depan, ini gambar apa anak? Gambar apa ini? Ini merupakan contoh gambar bahwasanya menunjukkan gambar ini yaitu tanaman ataupun perkebunan daripada Nabi Ayub alaihissalam semuanya musnah. Ini ujian yang pertama yang dialami oleh Nabi Ayub. Ya, ini gambar apa anak-anak? Gambar apa ini? Ya, ini gambar menunjukkan pada saat ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub, yaitu Nabi Ayub jatuh sakit. Tadi udah kita menjelaskan. Yang pertama, Nabi Ayub itu diambil seluruh harta kekayaannya. Kemudian ujian yang pertama, seluruh harta kekayaan Nabi Ayub itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cobaan Nabi Ayub yang kedua, yaitu Nabi Ayub memiliki anaknya, yaitu jumlahnya 12 orang. Seluruh anak Nabi Ayub itu meninggal dunia. 12 orang anak Nabi Ayub diambil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cobaan yang ketiga, ini dia, yaitu Nabi Ayub jatuh sakit. Ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub alaihissalam dipenuhi luka yang sangat banyak dan tidak sedap dipandang mata. Ini di depan ada gambar lagi. Gambar apa nih? Gambar apa nih? Gambar orang yang Ini gambar menunjukkan gambar ada sekelompok orang. Kemudian ini gambar rumah dan gambar dua orang. Ini menunjukkan bahwasanya setelah Nabi Ayub alaihissalam itu sembuh, orang-orang ramai yang datang ke tempat Nabi Ayub untuk memberikan hadiah. Jadi Nabi Ayub itu sembuh pada saat Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub berdoa meminta kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Allah yaitu menyuruh kepada Nabi Ayub untuk menginjakkan kakinya ke tanah, kemudian keluarlah air dari dalam tanah. Setelah air itu keluar, kemudian air itu dijadikan oleh Nabi Ayub untuk meminumnya, dan Nabi Ayub mandi dengan air tersebut. Air tersebut dijadikan oleh Nabi Ayub untuk mandi dan untuk minum. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seluruh sakit yang ada di tubuh Nabi Ayub, yang lukanya yang sangat tidak sedap dipandang mata, itu semuanya sembuh. Kemudian Nabi Ayub itu sehat kembali, bugar kembali, melebihi daripada sebelum beliau sakit. Sekarang kalian perhatikan lagi ke depan. Nah, ini setelah Nabi Ayub sembuh, kemudian seluruh anak-anak Nabi Ayub itu dikembalikan lagi kepada Nabi Ayub salam. Yaitu Nabi Ayub diberikan anak kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri Nabi Ayub sempat hamil melahirkan bayi kembar beberapa kali.
Selanjutnya, nah, berarti demikianlah kisah daripada Nabi Ayub alaihissalam. Sekarang kalian perhatikan lagi ke depan. Di depan sudah Bapak tampilkan di fokus, yaitu tentang apa nih? Salawat kepada Nabi. Kita selawat dulu sama-sama. Coba selawat. Ya Nabi. Kepada Nabi. Kemudian sekarang tugas kalian yaitu membuat LKPD. LKPD yaitu lembar kerja kalian. Ini sudah Bapak sediakan lembar kerja kalian. Sekarang Bapak akan membagikan kepada kalian. Nanti kalian kerjakan. Kita kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Nanti kalau sudah siap, kalian kumpulkan. Setelah kalian kumpulkan, nanti akan Bapak beri nilai. LKPD yang Bapak kasih tadi itu ada jawaban 1 sampai 4, yaitu soal pilihan ganda. Kemudian ada juga isian. Kita kerjakan. Sudah siap? Nah, sekarang dikumpulkan. Kita sama-sama menarik kesimpulan sama-sama. Jadi coba lihat ini di depan ada hikmah dari kisah keteladanan Nabi alaihissalam. Yang pertama apa? Oke, berarti kesimpulannya hikmah dari kisah keteladanan Nabi alaihissalam yang pertama adalah tidak sombong meskipun memiliki banyak kenikmatan ataupun harta. Yang kedua apa, Nana? Oke, yang kedua senang bersedekah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga apa? Ya, kemudian yang terakhir yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berjalan anak-anak, ya, belajarlah dari masa lalu. Kemudian bersiaplah untuk masa depan. Kemudian berikan yang terbaik untuk hari ini. Jadi pesan Bapak kepada kalian, setelah kalian nantinya pulang ke rumah, kalian jangan lupa belajar lagi tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Dan juga kalian harus belajar tentang materi kita yang akan datang, yaitu materi kita untuk minggu depan, yaitu tentang kisah keteladanan daripada Nabi Zulkifli. Kemudian pesan Bapak kepada kalian lagi, sampai kalian di rumah nantinya, kalian jangan lupa bersalaman dengan kedua orang tua kalian.
Karena orang tua kalian yang telah merawat kalian, yang telah mendidik kalian, dan yang telah melahirkan kalian. Kemudian jangan hanya sampai di rumah, waktu kalian nantinya diantar ke sekolah juga kalian harus bersalaman dengan orang tua kalian. Materi kita pada hari ini sudah selesai. Jadi Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.